Belakangan ini, emas seolah-olah sedang berteriak. Harganya tiba-tiba aja melesat menembus rekor tertinggi sepanjang masa. Tapi pertanyaannya gini, apakah ini cuma gelembung spekulasi yang sebentar lagi pecah? Atau jangan-jangan ini adalah alarm kebakaran yang ngasih tahu kita kalau seluruh sistem keuangan global sedang dalam bahaya serius? Yuk kita cari tahu bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi dan apakah kilau emas ini bakal bertahan lama. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal coba pecahin misteri di balik lonjakan harga emas yang bikin semua orang bingung. Terus kita bakal jadi detektif nih, mencari retakan-retakan tersembunyi di dalam sistem keuangan kita. Abis itu, kita lihat gimana perpecahan politik dunia justru jadi bahan bakar buat emas. Ini bakal bawa kita ke pertanyaan radikal, apa emas kembali jadi uang? Dan terakhir, kita coba lihat ke bola kristal dan memetakan seperti apa masa depannya. Oke, kita masuk bagian pertama. Misteri lonjakan harga emas. Kita mulai dari teka-teki besar yang bahkan bikin para ekonom dan investor paling pinter sekalipun garuk-garuk kepala. Pertanyaannya kelihatannya simpel banget kan? Kenapa harga emas bisa mencapai rekor tertinggi? Tapi jawabannya ini, wah kayak membuka kotak Pandora yang isinya rumit banget. Kita ngomongin kenaikan biasa loh. Ini tuh lonjakan vertikal ke level yang belum pernah ada dalam sejarah. Jadi apa sih mesin penggerak di balik ledakan ini? Nah, disinilah ceritanya pecah jadi dua kubu. Di satu sisi, ada yang bilang, ini gampang aja. Ini cuma demam FOMO, alias fear of missing out. Orang-orang pada panik beli karena takut ketinggalan kereta keuntungan. Tapi di sisi lain, ada teori yang jauh lebih bikin merinding. Ini bukan FOMO, ini adalah alarm kebakaran. Emas lagi teriak kalau ada sesuatu yang salah, yang benar-benar fundamental di dalam mesin keuangan global kita. Bagian 2, retaknya sistem keuangan global. Oke, yuk kita coba telusuri jejak teori alarm kebakaran ini. Buat ngelakuin itu, kita harus lihat ke pondasinya, ke dasar dari sistem keuangan kita, yang ternyata udah penuh retakan. Nah, ini dia monsternya. Lebih dari 320 triliun dolar. Ini bukan sekedar angka di layar loh. Ini adalah gunung utang global yang jadi penopang seluruh sistem kita. Inilah bahan bakar dari apa yang disebut gelembung segalanya. Dan tumpukan utang segede ini rapuh banget. Kenaikan suku bunga sedikit aja bisa bikin semuanya goyah kayak bom waktu. Coba deh dengerin gimana analis Alasdair Macleod menggambarkannya. Kutipannya tajam banget. Keseluruhan sistem ini sebenarnya siap untuk runtuh. Anda sekarang memiliki tumpukan aset yang lebih mirip seperti skema Ponzi. Kata kuncinya di sini adalah skema Ponzi. Ini bukan lagi soal risiko pasar biasa. Ini peringatan tentang kerapuhan seluruh strukturnya. Coba pahami bedanya. Dulu, bank itu minjemin uang buat bangun pabrik, sesuatu yang nyata dan produktif. Kalau sekarang, jaminannya adalah aset finansial yang dijamin lagi sama aset finansial lainnya. Itu kayak cermin ngadep cermin. Jadinya kayak rumah kartu yang dibangun di atas angin, benar-benar lepas dari ekonomi real yang seharusnya menghasilkan sesuatu yang nyata. Bagian 3. Dunia terbelah, emas menguat. Dan retakan di sistem keuangan ini punya efek domino. Retakan ini memicu semacam gempa bumi geopolitik, dan tepat di pusat gempa itu, ada emas. Sekarang, coba deh perhatiin baik-baik grafik di depan kalian. Ini bukan sekedar data, ini adalah momen bersejarah. Fokus kedua garis itu. Garis biru muda yang melesat ke atas, itu adalah porsi emas di cadangan devisa bank sentral. Dan garis hitam yang anjlok ke bawah itu adalah surat utang AS. Lihat kan momen pas mereka bersilangan? Itulah saat emas secara resmi mengambil alih. Ini adalah gambaran paling jelas dari fenomena dedolarisasi yang sedang terjadi di depan mata kita. Jadi, siapa dong yang lagi gila-gilaan borong emas ini? Jawabannya, pemain-pemain kelas kakap. Bank-bank sentral dari negara kayak Tiongkok, Rusia, India, Turki, mereka semua lagi belanja emas besar-besaran, lebih dari 1.000 ton setiap tahunnya. Ini bukan karena mereka suka perhiasan ya. Ini adalah langkah catur geopolitik. Mereka lagi mengurangi ketergantungan sama dolar AS dan pindah ke satu-satunya aset yang nggak bisa dicetak sama pemerintah manapun dan bukan utang dari pihak lain. Bagian 4. Emas, aset atau uang? Nah, semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah kita selama ini cuma melihat emas sebagai aset investasi biasa, kayak saham atau properti? Atau jangan-jangan kita lagi nonton kebangkitan kembali emas sebagai uang yang sesungguhnya? Dan ini membawa kita pada sebuah konsep yang kuat banget, remonetisasi emas. Coba deh, lupain dulu ide beli emas buat dijual lagi dengan harga dolar yang lebih tinggi. Coba pikirin begini,
Orang beli emas bukan supaya jadi kaya, tapi supaya nggak jadi miskin. Emas udah jadi semacam polis asuransi utama terhadap sistem mata uang fiat. Pertanyaannya bukan lagi berapa dolar harga emas, tapi berapa banyak emas yang kita butuhin pas dolar kehilangan nilainya. Dan ini bukan cuma teori konspirasi loh, ini kejadian sekarang. Lihat aja gimana negara-negara BRICS berdagang. Langkah pertama, mereka transaksi minyak dan komoditas lain pakai mata uang mereka sendiri. Rubel, yuan, bukan dolar. Terus gimana mereka bisa saling percaya sama nilai mata uang itu? Nah, disitulah langkah terakhir, emas. Emas jadi jangkarnya, jadi penjamin akhir untuk menyeimbangkan perdagangan mereka. Inilah mekanisme dedolarisasi dalam aksi nyata. Bagian 5. Peta masa depan emas. Oke, kita udah lihat sistemnya retak, lempeng geopolitiknya bergeser, jadi kemana semua ini akan membawa harga emas? Yuk, kita intip beberapa proyeksinya yang jujur aja kedengarannya cukup liar. Siap-siap ya, karena angka-angka ini kedengaran gila. Ada analis kayak Michael Howell yang proyeksikan harga bisa sampai $10.000 per ons dalam 10 tahun ke depan. Bahkan, kalau sampai terjadi krisis sistemik, Alasdair MacLeod sampai lempar angka $100.000 per ons. Tapi, tunggu dulu. Ini poin paling krusial dari semuanya. Jangan salah paham, angka-angka ini bukan berarti emas jadi super berharga. Ini artinya, dolar AS yang nilainya jadi sangat-sangat lemah. Ini bukan tentang penguatan emas, ini tentang hancurnya daya beli mata uang kertas. Jadi, mari kita tutup dengan kembali ke analogi awal kita. Kalau emas itu beneran sebuah alarm kebakaran, apa sih pesan yang mau disampaikannya ke kita semua? Lonjakan harganya mungkin bukan cuma sekedar berita investasi. Mungkin ini adalah sirene yang paling kencang. Mungkin udah saatnya kita berhenti bertanya berapa harga emas dan mulai bertanya seberapa kokoh sih sebenarnya rumah keuangan tempat kita semua bernaung. Karena bisa jadi emas cuma kurir yang membawa pesan. Periksa fondasi Anda sebelum semuanya terlambat.